Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Idrus Hisamuddin dari Prodi Manajemen semester 5 B1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi autokorelasi. Berikut penjelasan pertama yang saya paparkan. Korelasi yang terjadi antara serangkaian pengamatan yang tersusun menurut waktu atau time series atau tersusun menurut ruang atau cross-section. Autokorelasi merupakan pelanggaran salah satu asumsi dari model regresi klasik, yaitu faktor gangguan dari setiap pengamatan yang berbeda tidak saling mempengaruhi. Konsekuensi praktis autokorelasi. Yang pertama, estimator yang dihasilkan masih unbiased, konsisten, dan asymptotical normally distribute, tetapi tidak lagi efisien. Varian tidak minimum atau tidak blue. Yang kedua, estimasi standar error dan varian koefisien regresi yang didapat akan underestimate. Yang ketiga, pemeriksaan terhadap residualnya akan menemui permasalahan. Yang keempat, autokorelasi yang kuat dapat pula menyebabkan dua variabel yang tidak berhubungan menjadi berhubungan, biasa disebut spurious regression. Hal ini terlihat dari R2 atau maksud saya R kuadrat. Mendeteksi autokorelasi yang pertama dengan cara metode grafik. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana untuk mendeteksi autokorelasi, sekaligus merupakan langkah awal untuk mendeteksi autokorelasi. Sesuai dengan definisinya, metode ini membandingkan antara residual dengan variabel X. Selain itu, dengan membandingkan antara residual ke T dengan residual ke T-1. Suatu grafik mengindikasikan adanya autokorelasi dapat dilihat dari polanya. Suatu grafik dikatakan mengandung autokorelasi ketika terdapat pola antara residual dengan waktu atau antara residual ke T sampai ke T-1. Pada bagian A, terlihat bahwa grafiknya membentuk pola siklus, sehingga diindikasikan terdapat autokorelasi. Hal itu juga didukung dengan grafik antara residual ke T dengan residual ke T-1 yang menunjukkan ada hubungan linear. Pada gambar tersebut terdapatnya autokorelasi positif dan negatif. Autokorelasi positif terlihat pada bagian A, sedangkan autokorelasi negatif pada bagian yang B. Yang kedua, kita juga bisa melakukan uji Durbin-Watson. Metode grafik masih memiliki permasalahan. Pada metode ini adanya autokorelasi agak sulit untuk ditentukan karena hanya melalui subjektivitas peneliti. Sehingga kemungkinan tiap peneliti memiliki pandangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian formal yang dapat dipercaya secara ilmiah. Salah satu cara untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah uji Durbin-Watson. Hipotesisnya adalah H0 sama dengan tidak ada autokorelasi, H1 sama dengan ada autokorelasi, dengan statistik uji sebagai berikut. Setelah mendapatkan statistik uji, langkah selanjutnya adalah membandingkan dengan tabel Durbin-Watson. Tabel Durbin-Watson terdiri atas dua nilai, yaitu batas bawah atau Durbin lower dan batas atas atau Durbin upper.
Berikut beberapa keputusan setelah membandingkan Durbin Watson. Bila D kurang dari Durbin Lauer, tolak H0 berarti ada korelasi yang positif atau kecenderungannya R sama dengan 1. Bila Durbin Lauer kurang dari D kurang dari Durbin Upper, kita tidak dapat mengambil keputusan apa-apa atau kesimpulan apa-apa. Bila Durbin Upper kurang dari D kurang dari 4 dikurangi Durbin Upper, jangan tolak H0, artinya tidak ada korelasi positif maupun negatif. Bila 4 dikurangi Durbin Upper kurang dari Durbin Watson kurang dari 4 dikurangi Durbin Lower, kita tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa. Bila Durbin Watson lebih dari 4 dikurangi Durbin Lower, tolak H0, berarti ada korelasi negatif. Kita juga bisa melakukan uji run pada autokorelasi. Uji Durbin-Watson juga memiliki kelemahan ketika berada antara nilai Durbin-Lower dan Durbin-Upper atau antara 4 dikurangi Durbin-Upper dan Durbin atau antara 4 dikurangi Durbin-Upper dan 4 dikurangi Durbin-Lower, maka keputusannya autokorelasi tidak bisa diketahui. Mempunyai autokorelasi apa tidak. Sehingga dilakukan uji lain bisa dengan metode grafik atau metode formal lainnya. Salah satu uji formal yaitu uji run. Prinsip kerja uji run sangat sederhana, yaitu dengan melihat tanda nilai residual negatif dan atau positif tanpa memperhatikan nilainya. Sehingga run yang dimaksud di sini adalah kelompok nilai residual yang mempunyai tanda sama secara berturut-turut. Uji run contohnya yaitu sebagai berikut. Hipotesis H0 sama dengan residual random, H1 sama dengan tidak demikian. Untuk menghitungnya digunakan beberapa fungsi sebagai berikut, di mana N sama dengan jumlah observasi, N1 jumlah run positif, N2 sama dengan jumlah run negatif. Dalam melakukan pengujian hipotesis, digunakan analisis interval kepercayaan. E-run dikurangi 1,96 kurang dari sama dengan run, kurang dari sama dengan E-run ditambah 1,96 run. Keputusannya adalah apabila nilai run berada di antara interval tersebut, maka terima H0 sehingga disimpulkan residualnya random dan tidak adanya unsur autokorelasi. Uji Bruce-Godfrey atau BG atau Lagrange Multiplier atau LM. Uji ini dikembangkan oleh Bruce-Godfrey. YT sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XT ditambah mu T. Berdasarkan model tersebut, Bruce-Godfrey mengasumsikan bahwa UT mengikuti autoregresif ordo P ARP sehingga membentuk model berikut. Hipotesisnya adalah H0, P1 sama dengan P2 sama dengan seterusnya sama dengan 0, tidak korelasi serial ordo P. HI sama dengan ada korelasi serial. Statistik ujinya sebagai berikut. Keputusan tolak H0 jika N dikurangi PR kuadrat lebih dari X kuadrat P atau jika P dikurangi value kurang dari 5%. Solusi dari autokorelasi yaitu yang pertama adalah
evaluasi model, langkah pertama yang harus dilakukan untuk mendeteksi autokorelasi yaitu dengan mengidentifikasi apakah autokorelasi itu pure autocorrelation atau karena misspecification model. Misspecifikasi di sini adalah kemungkinan adanya quadratic model atau modelnya mengandung kuadratik, sehingga apabila hasil tersebut masih mengandung autokorelasi, maka autokorelasi tersebut merupakan pure autocorrelation. Yang kedua, generalized least square atau GLS. Setelah kita mengetahui ternyata pure autocorrelation, maka langkah selanjutnya yaitu salah satunya dengan melakukan transformasi. Transformasi ini dilakukan dengan mengurangi nilai variabel bebas dan terikat pada waktu ke T dengan waktu ke T-1. Yang ketiga, New West Method. Pada metode mengasumsikan bahwa sampel yang digunakan besar. Dalam perhitungannya digunakan software-software statistik, salah satunya adalah Evius. Uji autokorelasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Durbin-Watson untuk melakukan pengujian dari autokorelasi yang saya buat dengan metode tersebut. Durbin-Watson bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T1 atau sebelumnya. Data penelitiannya X1 yaitu keuangan sebagai independen, X2 pemasaran sebagai independen, dan Y yaitu operasional sebagai dependen. Lalu kita masukkan variabel yang sudah dibuat tadi, yaitu X1 sebagai keuangan dan X2 itu pemasaran, dan Y sebagai variabel dependen yaitu operasional. Selanjutnya kita harus mendapatkan data atau sampel yang dibuat untuk mendapatkan output dari Durbin-Watson. Berikut data yang sudah dibuat, yaitu berjumlah 70. Selanjutnya kita harus menganalisis dan menggunakan metode dari Durbin-Watson. Caranya adalah sebagai berikut. Dengan cara analis, lalu regression, dan linear, kita masukkan variabel independennya yaitu keuangan dan pemasaran sebagai X1 dan X2, dan variabel dependennya yaitu operasional sebagai Y. Dan klik statistik, lalu tentang Durbin-Watson. Selanjutnya continue dan OK. Dan kita sudah mendapatkan dari output Durbin-Watson. Dan kita lihat hasil dari Durbin-Watson-nya yaitu 2,022. Dan kita kembali lagi ke PPT yang sudah saya buat tadi.
Seperti yang saya jelaskan tadi, kita melakukan analis regresi dan memasukkan variabelnya, variabel independen dan dependen, lalu statistik dan memilih residualnya yaitu Durbin-Watson sehingga mendapatkan output dari Durbin-Watson. Ini adalah hasil dari Durbin-Watson yang saya buat tadi, yaitu memiliki nilai 2,022. Selanjutnya kita mencari dari hasil Durbin-Watson tersebut untuk mengambil keputusan dari autokorelasi. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Untuk menentukan nilainya, Anda harus melihat output dari SPSS yang sudah dibuat tadi dan melihat dari tabel dari Durbin-Watson. Durbin-Watson-nya yaitu tadi 2,022. Durbin lower dan Durbin upper didapat dari tabel Durbin-Watson. Sesudah itu, kalau sudah melihatnya, menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu 4 dikurangi Durbin lower, 4 dikurangi Durbin upper, sehingga menghasilkan nilai sebagai berikut. Durbin-Watson didapat dari output Durbin-Watson pada program SPSS. Durbin lower dan Durbin upper didapat dari tabel Durbin-Watson dengan melihat tabel K sama dengan 2 karena ada 2 variabel X atau independen, serta harus sesuai dengan jumlah responden atau sampel yang kita gunakan, yaitu N sama dengan 70. Tabel Durbin-Watson yaitu sebagai berikut. Kita melihat dari K sama dengan 2 karena ada 2 variabel independen yaitu X1 dan X2, dan melihat barisan dari sampel yang berjumlah 70. Jadi N sama dengan 70, yaitu kita tarik garis lurus ke bawah dan melihat barisan dari sampel yang berjumlah 70, yaitu ini. Dan kita melihat Durbin lower dan Durbin upper-nya. Durbin lower berjumlah 1,554. Dan Durbin upper 1,671. Saya ulangi sekali lagi, Durbin lower yaitu 1,554 dan Durbin upper 1,671. Setelah itu kita masukkan dalam tabel sebagai berikut. Untuk mencari 4 dikurangi Durbin lower dan 4 dikurangi Durbin upper dikurangi seperti biasanya, yaitu 4 dikurangi Durbin lower-nya 1,554 dan 4 dikurangi Durbin upper-nya 1,671, yaitu hasilnya 2,329. Karena Durbin upper kurang dari Durbin Watson, kurang dari 4 dikurangi Durbin upper, maka kesimpulannya adalah tidak terdapat autokorelasi. Dengan melihat tabel dasar pengambilan keputusan autokorelasi, yaitu nilainya yang sudah dihasilkan tadi, yaitu Durbin upper-nya 1,671 kurang dari
2,022 dari Durbin Watson kurang dari 2,329 yang didapat dari 4 dikurangi 1,671 yaitu Durbin upper yang didapat dari tabel Durbin Watson. Sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi sesuai dengan dasar pengambilan keputusan pada tabel berikut ini, yaitu Durbin upper kurang dari Durbin Watson kurang dari 4 dikurangi Durbin upper, yaitu tidak terdapat autokorelasi. Durbin lower adalah batas bawah Durbin Watson, dan Durbin upper adalah batas atas Durbin Watson. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Berikut penjelasan yang saya paparkan tadi mengenai autokorelasi dengan metode Durbin Watson. Sekian dari saya, Muhammad Idrus Kisamuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.